Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Tubuh iblis Lu Chongzi tiba-tiba bergetar hebat, dan fitur wajahnya terdistorsi. Akhirnya, dia benar-benar cacat kepala dan seluruh tubuhnya adalah satu. Setelah beberapa putaran, itu berubah menjadi bola ki iblis dan langsung diserap ke dalam pilar. Semua orang menatap pilar, wajahnya tiba-tiba menjadi aneh, dan matanya lebar dan bulat, memancarkan cahaya. Bagaimana? Yi tampak sedikit tidak sabar, dia telah menunggu selama 6 hari sebelum dia bisa memperbaikinya, ini di luar kesabarannya. Ekspresi dan cahaya di wajah pilar terus berubah. Setelah beberapa lama, ia perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang, matanya menjadi sedikit aneh. Adapun binatang iblis seperti kodok di sekitar formasi, mereka tiba-tiba terbalik ke belakang dan mati. Apa yang terjadi? Richard bertanya dengan cemberut. Zhu berkedip dan kemudian menggunakan skill Mo-nya untuk memeriksa tubuhnya. Dia berkata dengan gembira, tubuh iblis ini sangat bergizi. Aku merasa seperti aku hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam Raja Iblis. Dia tidak bisa menahan kegembiraan saat dia tertawa. Haha, itu benar, saya tidak menyangka itu begitu bergizi. Hakim dan yang lainnya semua terkejut, dan kecemburuan serta kecemburuan berkedip-kedip di mata beberapa penguasa iblis. Hanya ekspresi Yunxiao yang tetap tidak berubah. Siapa yang menanyakan itu padamu? Richard berkata dengan tidak sabar, apakah Anda menemukan tubuh utamanya? Kami telah tertunda selama 6 hari, untuk memulihkan kekuatannya. Lu Chongzi mungkin telah mengukus telur iblis untuk dimakan. Seluruh tubuh Zhu bergetar, dan dia tiba-tiba melompat, berkata dengan kaget, mungkin itu mungkin. Ikuti aku. Dia mengerutkan kening, setelah melahap tubuh iblis Lu Chongzi, dia sepertinya telah merasakan sesuatu, dan dia tiba-tiba naik ke langit dan terbang ke suatu arah. Meskipun kota bintang jatuh cukup besar, teknik melarikan diri mereka sangat cepat. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, mereka telah tiba di langit di atas sebuah rumah batu bobrok. Rumah itu sangat biasa, tidak berbeda dengan tempat tinggal di sekitarnya. Tapi ekspresi Zhu berubah, dia menunjuk ke rumah itu dan berkata, ada di bawah sini. Mundur, Hakim berteriak, semua orang di sekitarnya, segera mundur. Jika kamu bisa bertahan selama 10 napas, aku tidak peduli apakah kamu mati atau hidup. Saat suara iblis menyebar, keributan segera datang dari rumah batu. Banyak iblis terbang keluar dari rumah mereka karena terkejut dan marah. Namun, ketika mereka melihat siapa itu, kemarahan mereka langsung berubah menjadi es. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka memutih, dan mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir untuk melarikan diri. Yi menunggu 10 napas ketika sebagian besar iblis di dekatnya telah melarikan diri. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkan jari-jarinya. Langit segera menjadi keriput, dan ki iblis dalam radius ribuan kaki berguling, dengan gila-gilaan berubah menjadi berbagai bentuk binatang raksasa dan melonjak ke 5 jarinya. Dalam sekejap, bola cahaya hitam dengan diameter 70 hingga 80 kaki muncul di atas telapak tangan, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Zhu terkejut, kamu harus berhati-hati. Jangan sakiti telur iblis. Jangan khawatir, kata Yunxiao dingin, 6 hari sudah cukup bagi mereka untuk memindahkan telur iblis. Saya tidak bisa merasakan masalah apapun saat ini, jadi sebagian besar orang di bawah telah mundur. Zhu mengerutkan kening, belum tentu, saya memiliki kesan samar tentang tempat ini. Tampaknya ada lebih dari 10 batasan kuat yang ditetapkan di bawah ini untuk mengisolasi semua deteksi. Kamu tidak akan dapat menemukan apapun dari luar. Saya harap begitu. Yunxiao menyilangkan tangannya di dadanya sepanjang waktu saat dia melihat dengan dingin, tidak ada yang hadir yang ingin Lu Chongzi mati lebih dari dia. Bola hitam di telapak tangan Qi masih tumbuh, dan itu menghalangi semua cahaya ketika tingginya lebih dari 30 meter. Yi tertawa jahat saat dia mengepalkan kelima jarinya dan menamparkan ke bawah. Bola iblis itu berguling seperti meteorit besar, perlahan jatuh ke rumah batu. Ledakan. Rumah itu langsung hancur berkeping-keping, dan bola iblis meledak di tanah. Aura menakutkan membubung ke langit dan menembus bumi, menghancurkan ke segala arah. Mata Yunxiao berkedip, dalam sekejap,
dia melihat bahwa itu di bawah tanah yang retak, lapisan mantra pembatasan bawah tanah diaktifkan, tetapi masing-masing dari mereka dimusnahkan segera setelah mereka menyentuh bola iblis, tanpa perlawanan apapun. Bagaimanapun, kekuatan bola iblis itu terlalu menakutkan, di bawah pemboman, segala sesuatu dalam radius puluhan ribu kaki diratakan ke tanah, dan lubang besar tanpa dasar terungkap. Setelah bola ajaib meledak, bumi kembali sunyi, melihat sekeliling, hanya ada keheningan yang mematikan, tetapi ruang itu masih mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang bergema di kehampaan untuk waktu yang lama. Mereka semua pergi seperti yang diharapkan. Pupil Yun Xiao menyempit, dan ekspresi amarah yang samar muncul di matanya. Yi melihat pilar itu dan berkata, coba rasakannya lagi dan lihat apakah kamu bisa mendeteksi tubuh aslinya. Ekspresi Zhu juga agak jelek, dia mengangguk dan berdiri di kehampaan dengan tangan disegel, dia memejamkan mata dan mulai merasakan. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke kejauhan, di sana. Mereka sepertinya menyerbu keluar kota. Begitu dia selesai berbicara, ruang di sekitarnya berputar, dan Yun Xiao adalah orang pertama yang bergegas keluar, dalam sekejap mata, ekornya hilang. Ayo pergi, wasit juga berteriak. Dengan beberapa kilat, dia mengeksekusi teknik gerakan terkuatnya dan mengejar mereka. Raja Iblis yang tersisa, Yi, Xiao Hong, dan yang lainnya juga buru-buru mengejar, tetapi mereka jelas terlalu lambat. Setelah Yun Xiao melarikan diri puluhan mil jauhnya, dia merasakan getaran hebat di luar angkasa, getaran spasial tingkat ini jelas tidak sesederhana pertempuran biasa. Dia segera menilai bahwa Lu Chongzi dan yang lainnya pasti membombardir barisan pembela kota. Dunia iblis tidak memiliki alkemis, dan sangat sedikit kota yang memiliki formasi pertahanan. Sebagai inti dari suku iblis, kota bintang jatuh adalah salah satu dari sedikit kota itu. Yi dan yang lainnya juga merasakannya, dan dalam kemarahan mereka terbang dengan gila-gilaan ke arah pusat gempa. Siapa kamu? Siapa yang berani begitu kurang ajar? Di salah satu dinding kota bintang jatuh, sejumlah besar iblis telah berkumpul, mereka semua melihat ke langit dengan ketakutan, masa bayangan iblis seperti awan hitam, melayang secara acak di langit, kadang-kadang menabrak penghalang di kehampaan. Ledakan. Setiap kali mereka menabrak penghalang, lubang yang dalam dan gelap gulita akan tercipta, lubang itu memanjang sampai keluar penghalang, tetapi tidak bisa menembus penghalang. Semua iblis dari suku iblis tercengang, mereka telah menjaga kota bintang jatuh selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami tahu kekuatan penghalang. Biasanya, bahkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, hampir tidak akan ada reaksi, namun, setiap kali awan iblis menghantam, itu akan mengguncang lubang yang dalam, kekuatannya sudah tak terbayangkan. Meneguk, orang yang bertugas menjaga kota menelan ludah dengan susah payah, wajahnya pahit. Dia melihat awan hitam yang menakutkan dan tahu bahwa semua orang akan mati jika mereka bergegas keluar, namun, jika mereka tidak terburu-buru keluar dan menunggu awan hitam melarikan diri, mereka masih akan mati tanpa keraguan ketika para petinggi menyalahkan mereka. Selain itu akan melibatkan keluarga dan teman-temannya. Mereka berdua akan mati, jadi dia tahu mana yang lebih penting. Dia segera berteriak, siapa yang berani begitu kurang ajar? Semuanya, hentikan musuh. Setelah mengatakan itu, dia melompat keluar lebih dulu dan menyerang ke arah awan hitam dengan tombak hitam. Wajah banyak ahli suku Kun yang menjaga kota juga berubah drastis, tetapi mereka juga langsung mengerti apa yang sedang terjadi, mereka semua bergegas maju dengan susah payah. Teriakan memekakkan telinga itu hanya untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia juga melepaskan semua binatang ajaib dan burung yang dia pelihara dan mereka semua bergegas ke langit. Awan iblis menghantam layar sihir pertahanan lagi, dengan ledakan keras, lubang hitam sedalam 300 meter muncul di langit. Di bagian tertentu dari kota bintang jatuh, di inti formasi pelindung kota, beberapa jeritan terdengar, beberapa raja iblis yang telah mengoperasikan formasi dengan seluruh kekuatan mereka langsung dilahap oleh kekuatan formasi, tubuh mereka meledak di udara. Raja iblis lainnya bahkan lebih ketakutan, mereka melihat bola kristal biru di mata susunan dan retakan mulai muncul di atasnya. Formasi pertahanan kota akan segera dihancurkan. Cepat dan beritahu Tuan Hu. Setelah beberapa saat ketakutan, salah satu raja iblis berteriak dan berpencar, berlari menuju Al-Qaid Hall. Pada saat ini,
Lingkungan lubang hitam yang diciptakan oleh awan hitam mulai menjadi sedikit aneh, itu memancarkan sejumlah besar suara nyamuk kecil, dan pola halus berbentuk kepingan salju muncul di mana-mana. Tidak bagus. Berhenti. Orang yang bertanggung jawab atas tembok kota meraung dan menyerbu ke depan, tombaknya terbakar di udara dan dia menusuk awan iblis. Pada saat ini, langit seperti penutup kaca yang penuh dengan retakan, akan pecah. Awan hitam tiba-tiba berhenti di udara, dan seekor monster tiba-tiba bergegas keluar darinya, tubuhnya gemuk dan tertutup sisik, dan bahkan memiliki sepasang sayap seperti gunung. Monster itu memuntahkan seberkas cahaya iblis, yang berubah menjadi beberapa tebasan berbentuk bulan sabit yang turun bersama badai. Ledakan. Cahaya iblis menghantam Raja Iblis, memaksanya mundur ribuan kaki, sejumlah besar ki iblis muncul dari tubuhnya, dia langsung terluka. Apa yang terjadi? Apa hal yang benar-benar bisa menyakiti saya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Raja Iblis terkejut dan menatap binatang iblis itu sebentar, dia merasa itu terlihat akrab, tetapi dia tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Pada saat ini, sejumlah besar iblis di pertahanan kota semuanya bergegas tanpa peduli dengan nyawa mereka. Binatang iblis itu membuka mulutnya dan meraung, menyerang ke arah iblis, serangan pertama telah merenggut banyak nyawa. Penghalang ini jauh lebih kuat dari yang saya harapkan, divisi Kun memang telah merekrut banyak talenta selama bertahun-tahun. Awan iblis mulai menyebar di langit, berangsur-angsur tumbuh lebih besar dan pada saat yang sama menjadi lebih tipis. Aura menakutkan datang dari dalam, seolah-olah mereka berasal dari iblis yang kuat, seolah-olah mereka adalah penguasa bumi. Binatang iblis itu merasakan aura di belakangnya dan berhenti mengejar penjaga yang tersebar, ia kembali ke langit dan berjaga-jaga di depan awan iblis. Tiba-tiba, binatang iblis itu sepertinya telah menerima semacam perintah, ia mengangkat kepalanya dan melihat perisai cahaya yang hancur di langit, kepalanya yang besar mengangguk, dan matanya meledak dengan cahaya yang ganas, tiba-tiba bergegas. Jangan! Orang yang bertanggung jawab atas pertahanan kota berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi suaranya sangat pucat. Ledakan. Binatang iblis itu terjun ke perisai cahaya yang hancur, dan seluruh langit dipenuhi dengan ledakan yang keras. Penghalang itu direduksi menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tatapan tercengang semua orang, kepingan salju tiba-tiba berhenti, seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan. Dalam sekejap, mereka berputar menuju binatang iblis tempat mereka menerobos. Binatang ajaib yang kuat itu gemetar dan segera dibelenggu oleh kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya, perlahan berubah menjadi patung es, membeku di langit dan menjadi karya seni. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri, mereka tidak menyangka bahwa saat susunan Baek rusak, itu masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Cek-cek. Itu seperti yang saya harapkan, sangat disayangkan bahwa bentuk primordial Zichen. Desahan lembut datang dari awan iblis, itu adalah suara Lu Chongzi. Segera setelah itu, awan hitam melintas dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar kota. Tujuan mereka adalah meninggalkan bintang jatuh City, dan mereka tidak tertarik dengan pertahanan kota. Jika di lain waktu, mereka pasti akan berhenti dan memusnahkan orang-orang ini. Berhenti. Orang yang bertanggung jawab meraung, menggertakkan giginya, meraih tombak, dan bergegas maju lagi. Rangkaian perubahan ini juga menarik perhatian orang-orang di sekitar, meskipun mereka tahu bahwa musuh itu kuat, sejumlah besar iblis yang tidak takut mati masih bergegas, serangan menakutkan mereka seperti puluhan ribu anak panah, mengenai awan iblis. Ledakan, bang, bang, ledakan. Serangan itu jatuh seperti hujan dan menembak ke awan iblis, tetapi tidak ada reaksi, seolah-olah mereka semua ditelan. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan keras dan awan iblis meledak, dunia menjadi gelap dan semua orang merasa pusing. Kemudian, sejumlah besar makhluk iblis bergegas ke segala arah. Dalam sekejap, sejumlah besar jeritan terdengar, banyak orang telah meninggal dalam sekejap mata sebelum mereka bisa mengerti apa yang telah terjadi. Apa? Ini Ying Luo. Pria yang bertanggung jawab sangat ketakutan sehingga dia mulai gemetar. Setelah awan iblis meledak, sejumlah besar makhluk iblis muncul, di antara mereka, tidak ada kekurangan binatang iblis yang menakutkan dari sebelumnya, setiap pukulan dari mereka akan meledakkan sejumlah besar iblis. Ki iblis yang memenuhi langit terbang ke segala arah di tengah suara, sua-sua, yang keras. Monster macam apa Tao Wu ini?
Orang yang bertanggung jawab sangat ketakutan hingga anggota tubuhnya kaku, dia sama sekali tidak menyadari bahwa monster mirip serigala dengan cakar dan taring tajam telah muncul di belakangnya. Puff! Cakar monster seperti serigala itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menusuk punggungnya. Iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari lukanya. Orang yang bertanggung jawab tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jadi dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menusukkan tombak ke belakangnya. Ledakan. Ada ledakan lain, dan binatang iblis lain bergegas, itu memukul kepalanya di tempat, dan seluruh tubuhnya segera hancur menjadi iblis tingkat terendah, terbang dengan desir. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari setengah Asmodean yang bergegas terbunuh atau terluka, yang tersisa juga lari jauh, tidak berani mendekat. Kamu telah membuang-buang waktuku. Lu Chongzi cukup tidak puas, dia melambaikan tangannya dan menaiki kereta emas di sampingnya. Kereta itu panjangnya lebih dari 10 kaki dan dikelilingi oleh lampu-lampu yang mengalir, di bawah penutup cahaya, 12 moncong menunjuk ke segala arah. Kereta itu menyeret benda logam oval besar yang diukir dengan segala macam formasi. Di depan, ada 8 binatang ajaib yang bukan kuda atau naga yang menarik mereka. Di bawah perintah mereka dengan gila-gilaan berlari ke depan. Binatang iblis dan burung yang memenuhi langit segera mengikuti kereta di kedua sisi, meraung saat mereka berlari di langit, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Tiba-tiba, pupil Lu Chongzi menyempit, dan cahaya iblis meledak dari mereka saat dia menatap ke depan. 10.000 kaki jauhnya, sesosok berdiri sendirian, matanya yang seperti pedang menembus ruang dan menatapnya dengan dingin. Li Yunxiao, mati. Lu Chongzi gemetar di bawah tatapan itu, dia tiba-tiba kembali sadar dan meraung, cambuk tembaga berwarna terang di tangannya dibuka, saat dia mengayunkannya ke depan, aura tajam menyebar. Tiba-tiba, ribuan binatang buas berlari kencang ke depan, seolah-olah mereka telah menerima perintah. Ratusan binatang iblis dan burung yang kuat di kedua sisi semuanya meledak dengan kilatan ganas dan bergegas menuju Yunxiao. Wajah Lu Chongzi ganas, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak jauh dari situ, 2 berkas cahaya iblis melesat, satu demi satu, dan berubah menjadi Ni dan Zhu. Ketika Zhu Yi melihat ini, dia berkata dengan marah, Lu Chongzi. Itu dia. Kereta perang itu menyeret bola emas yang besar, dan dengan sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah telur iblis. Zhu sedikit lega dan berkata dengan suara dingin, benda sialan ini. Untungnya, dia tiba tepat waktu, kalau tidak, dia akan melarikan diri. Tapi ada apa dengan Ying Luo dan binatang ajaib lainnya? Dia memandangi binatang iblis dan burung dengan sedikit terkejut, mereka semua memancarkan aura yang mencekik, tetapi bahkan dengan pengetahuannya, dia jarang mengenali mereka. Wajah Hakim juga serius, dan pupil matanya menyempit saat dia melihat Yunxiao, yang berdiri di depannya, sambil mengerutkan kening, dia berkata, dia masih berani memblokir pisau tajam seperti itu di bawah kekuatan ribuan pasukan, apakah dia tidak ingin hidup? Petik 2. Dengan teknik melarikan diri dari tubuh petir bawaannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghindari serangan binatang buas, Zhu mencibir. Begitu dia selesai berbicara, murid keduanya menyusut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yunxiao mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berkedip-kedip di telapak tangannya, yang kemudian berubah menjadi daun emas seukuran telapak tangan, memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Daun emas mengembang tertiup angin dan langsung menjadi setengah ukuran seseorang, sejumlah besar rune berkedip di atasnya. Itu juga pertama kalinya Yunxiao menggunakan wajah tersenyum dunia sekuler, sebagian besar kekuatan spiritual dan esensi iblisnya tersedot oleh kipas angin, dan masih dituangkan tanpa henti. Wajah Yunxiao berubah drastis. Binatang iblis yang bisa merobohkan gunung dan membalikkan lautan di depannya menyerang, hanya gelombang udara saja sudah cukup untuk membuat ruang di sekitarnya berdengung. Kekuatan penggemar ini sepertinya di atas harapannya, dalam beberapa tarikan napas, itu hampir menyedotnya hingga kering. Tapi panah itu sudah ada di tali dan harus dilepaskan. Yunxiao berteriak saat angin kencang bergulung dari lengannya dan bertiup ke bawah, menyebabkan cahaya keemasan pada bilahnya berkibar. Kipas emas menyapu ke arah segudang binatang dan burung, dan Gale segera menyapu, seluruh ruang bergetar hebat seolah-olah akan runtuh.
Wajah Yun Xiao berkedip saat dia dikejutkan oleh kekuatan kipas angin. Aliran angin seperti api mengembun di sekitarnya dan menyebar ke depan dengan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Tanah meledak dengan bang bang bang, seolah-olah seluruh dunia telah berubah menjadi api penyucian angin dan api dalam sekejap. Langit dan tanah tampaknya telah menyatu menjadi satu dan tidak bisa lagi dibedakan satu sama lain, hanya ada angin dan api. Dua elemen menakutkan itu mendatangkan malapetaka, merobek dunia seolah-olah kekacauan baru saja dimulai. Sejumlah besar binatang iblis dan burung iblis segera tersapu oleh dua elemen dan dikirim terbang ke segala arah. Pemandangan menakjubkan dimainkan di luar tembok kota, dalam beberapa ribu kaki di depan Yun Xiao, semua iblis terguncang, dan banyak dari mereka ditembus oleh kekuatan angin dan api, mati di tempat dan hancur menjadi energi iblis paling murni. Lu Chongzi tersentak dan buru-buru menarik kereta itu kembali dengan ngeri. 8 makhluk yang bukan naga atau kuda segera berhenti, semuanya menunjukkan ekspresi ngeri, meskipun kekuatan angin dan api cukup jauh, itu masih bergegas, mengguncang mereka begitu banyak sehingga mereka mengulurkan leher dan berteriak, melompat liar di tempat. Apa itu Ying Luo? Ni dan Zhu tercengang, mereka berdua berdiri di kejauhan dengan linglung, seolah-olah otak mereka telah korsleting. Lu Chongzi menatap senyum bangga dunia sekuler dengan tatapan tajam di matanya, dia menggertakkan giginya dan berteriak, sungguh senjata tingkat kedalaman serangan area luas yang kuat. Li Yun Xiao, kamu mengerti. Dia melambaikan cambuk di tangannya dengan sekuat tenaga, dan sejumlah besar rune ditembakkan. Baru pada saat itulah 8 binatang ajaib itu berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi mata mereka masih dipenuhi ketakutan. Suara pria keluar dari kereta, senjata tingkat mendalam macam apa itu? Itu memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga mengirim ratusan makhluk iblis terbang. Itu tidak pernah terdengar, bukankah itu terlalu menakutkan? Jangan panik, tuanku, kata Lu Chongzi, menurut pengamatan saya, senjata tingkat mendalam itu hanyalah sejenis senjata tingkat mendalam yang memanfaatkan hukum langit dan bumi untuk melakukan serangan skala besar. Ada masalah besar dengan senjata tingkat mendalam semacam ini, meskipun memiliki jangkauan yang luas, kekuatannya tidak cukup. Meskipun iblis-iblis ini tersentak, mereka tidak menderita luka serius, kekuatan bertarung mereka masih ada. Pria berkata dengan suara yang dalam, aku tidak memikirkan masalah ini lagi, bala bantuan sudah ada di sini, saya khawatir kita berada dalam masalah besar. Tidak bisakah Anda mengalahkan gereja dengan kekuatan Anda saat ini, Sir? Lu Chongzi mengerutkan kening. Tentu saja kita bisa menang, tapi akan sulit untuk menyembunyikan identitas kita, jawab Mendao. Chongzi berkedip dengan cahaya aneh, dia melengkungkan bibirnya dan berkata, karena semuanya telah menjadi ini, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Kereta itu terdiam. Segera, Xiao Hong, Yi, dan yang lainnya menyusul. Mereka melihat keadaan langit yang menyedihkan, bumi terkoyak, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Ada juga angin astral yang mendatangkan malapetaka seperti bilah. Semuanya tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Jantung wasit berdetak kencang, dan dia berkata dengan ngeri, tertawa bangga di dunia manusia. Yun Xiao masih berdiri dengan tenang di depan mereka, semua binatang iblis dan burung telah terlempar mundur ratusan ribu kaki, meninggalkannya sendirian. Sejumlah besar iblis dari suku Kun telah datang dari segala arah, mereka semua baru saja melihat adegan itu dan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mendekat. Di mata mereka, Yun Xiao bahkan lebih menakutkan daripada wasit. Pada saat ini, orang yang paling banyak mengeluh adalah Yun Xiao sendiri. Kekuatan senyum bangga dunia fana jauh di luar dugaannya, dan untuk memperburuk keadaan, itu telah menguras semua kekuatan fisiknya. Tangan kanannya gemetar, dan dengan membalikkan telapak tangannya, dia menyingkirkan kipas pisang. Dia takut jika dia ceroboh dan dipukul lagi, dia akan langsung berubah menjadi orang kering. Yun Xiao berpikir, tampaknya semakin kuat senjata tingkat yang dalam, semakin baik. Itu juga harus memiliki kekuatan untuk menandingi kekuatan seperti itu, entah itu senyum bangga dari dunia fana, senjata iblis dari 6 jalan, atau naik turunnya penguasa dunia yang menakutkan. Pada saat ini, Mo Hezu juga sadar kembali, mereka berdua saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketakutan di mata satu sama lain. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam,
keduanya mendarat ribuan kaki di depan Yun Xiao dan menatap Lu Chongzi dengan wajah dingin. Zhu mencibir, anak baik, kamu benar-benar berani bermain dengan kami. Sekarang, apakah Anda akan menyerah, atau apakah Anda ingin kami mengirim Anda ke barat? Lu Chongzi berkata dengan dingin, kata-katamu benar-benar kasar, Anda pasti telah mendapatkan banyak manfaat dengan menyempurnakan tubuh iblis, beraninya kamu mengatakan aku mempermainkanmu. Saya khawatir hari ini akan menjadi pertempuran sampai mati. Sungguh, berjuang sampai mati, yang bagus. Apakah kamu punya hak? Yi mencibir, bukankah keempat kata ini agak terlalu dibesar-besarkan? Lu Chongzi juga mendengus dingin, suku Kun memang kuat, tapi aku mungkin tidak kalah darimu. Dia mengangkat cambuk tembaga di tangannya, dan binatang iblis dan burung yang tersebar tampaknya telah menerima sinyal, semuanya berkerumun dari segala arah. Ki yang kuat bubar, menyebabkan wajah semua iblis dari suku Kun berubah, mereka tidak bisa menahan panik, dan adegan itu mulai bergejolak. Ras macam apa binatang iblis dan burung ini? Zhu bertanya dengan kaget, mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Lu Chongzi tertawa dan berkata dengan puas, haha, ini semua darah, keringat, dan air mata lelaki tua ini. Kebijaksanaan gajah naga generasi ketiga Gu, bangau kepala generasi keempat, dan kebijaksanaan burung konyol generasi ketiga Gu hahaha, masing-masing jenis adalah kristalisasi kebijaksanaanku. Apa? Hal-hal ini adalah kebijaksanaan gajah naga Gu. Wasit kaget, dia melihat binatang iblis yang kuat, tidak hanya ukuran mereka yang benar-benar berbeda dari gajah naga Zichen, tetapi aura dan kekuatan mereka juga sangat berbeda. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ada banyak kesamaan, meskipun sulit dipercaya, itu membuktikan bahwa Lu Chongzi benar. Bagaimana Anda melakukannya? Tanya wasit kaget. Lu Chongzi mencibir, Tuan Chu tampaknya sangat tertarik, jika kamu ingin mengetahui seni rahasia, kamu bisa, tetapi jika kamu membunuh Yun Xiao untukku, aku akan memberimu seni rahasia untuk memodifikasi iblis ini. Apakah menurutmu hasutanmu akan berhasil? Mata hakim menjadi dingin. Hehehe. Lu Chongzi tertawa datar, mungkin binatang iblis ini tidak layak untuk perhatianmu, Tuhanku, tapi kebijaksanaan gajah naga Gu generasi kedua yang saya kembangkan dapat langsung mengabaikan kekuatan alam dari alam bela diri surgawi, bukankah ini menarik bagimu, Tuhanku? Petik 2. Apa? Bi dan Zhu sama-sama terkejut, Zhu bahkan berteriak, itu tidak mungkin. Jika ada cara untuk mengatasi kekuatan alam, suku barbar Anda akan mendominasi alam seni bela diri surgawi. Lu Chongzi tersenyum licik dan berkata, Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa saya dari suku barbar? Apakah kamu masih ingin menyembunyikan identitasmu saat ini? Zhu berkata dengan dingin, jika bukan karena dukungan dari salah satu dari 8 departemen, bagaimana Anda bisa menyebabkan keributan? Sebesar itu, setelah aku menjatuhkanmu, aku akan pergi mencari pria Xingxi dan menanyainya. Lu Chongzi tidak menyangkalnya, dia terkekeh dan berkata, Anda dapat berpikir apapun yang Anda inginkan dan melakukan apapun yang Anda inginkan, jika Anda ingin informasi tentang gajah naga Zichen generasi kedua, kita dapat berbicara dengan baik sekarang. Jika kamu ingin berbicara, kamu harus mengembalikan telur iblis terlebih dahulu kepadaku. Zhu melangkah maju dan berteriak, dia sekarang telah menemukan nilai besar Lu Chongzi, jika dia bisa mengembangkan binatang iblis yang bisa mengatasi kekuatan alam dari alam bela diri surgawi, signifikansinya tidak akan terukur, itu hampir akan menjadi karya perintis yang akan melintasi era. Tetapi terlepas dari apakah itu benar atau tidak, dia harus mengambil telur iblis sebelum negosiasi. Tidak, Lu Chongzi menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita bicara tentang kondisinya dulu, jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan, saya berencana untuk menghancurkan telur iblis, saya telah menetapkan ratusan batasan di atasnya, selama aku melambaikan cambuk tembagaku, telur iblis itu akan langsung berubah menjadi abu. Cambuk tembaga sepanjang 3 kaki di tangannya bersinar dengan rune, saat dia mengangkatnya, telur emas di belakang kereta juga berkedip. Kamu berani mengancamku, Zhu Zhen berkata dengan marah. Hahaha, lelucon apa? Setelah tertawa, wajah Lu Chongzi menjadi dingin, dia melirik wajah semua orang dan berkata, kalian semua ingin membunuhku, jadi apa gunanya aku mengancammu? Jika Anda bisa berbicara, maka bicaralah sekarang, jika kamu tidak bisa, maka kita semua akan mati bersama.
Wajah wasit dipenuhi dengan amarah saat dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pada saat ini, Raja Iblis dan makhluk iblis terbang dari segala arah. Segera, ribuan iblis berkumpul di langit. Mereka semua adalah ahli dari suku Kun, beberapa dari mereka sendirian, sementara yang lain dalam kelompok 3 hingga 5, mereka semua menatap kereta dengan ekspresi serius. Hei, jika kamu tidak yakin, kamu bisa mencoba. Lu Chongzi menghantam udara dengan cambuk tembaganya, dan meriam di kereta segera menyebar dan menunjuk ke sebagian besar langit. Pada saat yang sama, semua iblis menjadi gugup dan kejam, lingkaran aura pembunuh menyebar, membangkitkan permusuhan dan suasana tiba-tiba menjadi berat. Sebaliknya, Lu Chongzi menjadi tenang saat ini, dia mencibir seolah-olah dia tidak perlu takut. Jika kamu ingin berbicara, apa syaratmu? Zhu juga tenang dan berteriak. Sederhana, kata Lu Chongzi, pertama, mari kita pergi, 2, bunuh Yun Xiao. Kalau begitu, aku akan mengembalikan telur iblis ini kepadamu, saya juga akan memberi Anda teknik modifikasi boneka kebijaksanaan gajah naga generasi kedua, bukannya kita bahkan tidak bisa memberikan metode modifikasi generasi ketiga. Matanya berkedip dengan cahaya terang, tetapi lebih dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia menatap Yun Xiao, sepertinya dia harus membunuh duri di hatinya ini. Bagaimana menurutmu? Zhu berbalik dan menatap Yi. Chu Weiwei sedikit mengernyit saat dia melirik Yun Xiao dari sudut matanya dan berkata dengan santai, aku masih bisa membiarkanmu pergi, adapun membunuh Yun Xiao, jika aku membiarkanmu pergi, kamu bisa membunuhnya sendiri, tidak baik membiarkan suku saya melakukannya. Petik 2. Yun Xiao, yang berdiri tidak jauh, sedikit mengernyit ketika mendengar ini, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Sepertinya mereka berdua telah diyakinkan oleh Lu Chongzi, bagaimanapun, gajah naga Zichen generasi kedua, yang tidak memiliki kekuatan penglihatan, terlalu menarik. Tidak ada musuh kekal di dunia ini, juga tidak ada teman abadi, dengan keuntungan di depannya, dapat dimengerti bahwa Mo Hezu akan menjualnya. Selain itu, tahta suci telah menunjukkan belas kasihan kepadanya dan tidak ingin menghadapinya secara pribadi. Di sisi lain, wajah Xiao Hong dan Yuan berubah drastis, mereka muncul di sebelah Yun Xiao, wajah mereka dipenuhi amarah. Tuan Hu, jika Tuan Li tidak bergerak sekarang, saya khawatir orang ini sudah melarikan diri, kata wasit dengan gigi terkatup. Wasit juga merasa malu dan mengangguk, saya tahu bahwa mereka berdua adalah musuh lama, jadi saya bersedia memberi mereka kesempatan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Kamu, Xiao Hong sangat marah, saudara Yun Xiao telah menggunakan semua kekuatannya dalam serangan itu barusan, bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Lu Chongzi. Petik 2. Li Yun Xiao bahkan tidak mengatakan apa-apa, Zhu mencibir, apa yang kalian berdua bicarakan. Kedua wanita itu mengepalkan tangan mereka dan mencoba bergerak maju, tetapi mereka dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Yun Xiao lah yang menghentikan mereka dengan lambaian tangannya dan berkata, tenang, mari kita tunggu mereka menyelesaikan tindakan mereka. Ekspresinya sangat tenang, tetapi hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Secara alami, dia menekan amarahnya. Namun, yang terpenting saat ini adalah memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dia sudah banyak pulih selama percakapan dengan Lu Chongzi dan yang lainnya, itulah mengapa dia terlalu malas untuk berdebat, karena di dunia ini, kekuatan berbicara sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata Yun Xiao, kemudian, dia menutup matanya dengan ekspresi acuh tak acuh dan terus mengatur pernapasannya. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Chu, Lu Chongzi mencibir, jika Anda tidak membunuh Yun Xiao, saya hanya dapat memenuhi satu syarat untuk Anda, baik telur iblis atau hasil penelitian, pilih salah satu. Wasit mengerutkan kening, dan niat membunuh keluar dari matanya. Dia sepertinya berpikir bahwa Lu Chongzi tidak tahu apa yang baik untuknya, dan dia sedikit marah. Ekspresi Zhu sedikit berubah, dia memperhatikan ekspresi wasit dan berkata, bagus. Aku bisa menyetujui kedua syaratmu, tapi kamu harus ikut denganku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Jalan-jalan, Lu Chongzi menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, mungkinkah dia pergi bersamamu ke wilayah Archas? Ekspresi Zhu berubah, kaget, Anda tahu identitas saya. Lu Chongzi mengangguk dan tertawa, hah.
Karena saya di sini untuk mencuri telur iblis, saya secara alami harus memiliki pemahaman tertentu tentang identitas orang suci itu. Saya cukup tertarik dengan wilayah Archas juga, tetapi ini belum waktunya. Namun, saya dapat menyetujui permintaan Anda dan mengatur waktu sebelum pergi ke sana. Kapan? Zhu bertanya dengan cemberut. Lu Chongzi mengangkat kepalanya sedikit, merenung sejenak, dan berkata, hari ini, 1 tahun kemudian. Setahun. Zhu hanya berpikir sejenak dan berkata, baiklah, ini kesepakatan. Begitu dia selesai berbicara, langit tiba-tiba menjadi sunyi, suasana pembunuh menyebar dengan aliran udara, seolah-olah kesepakatan telah dimulai. Banyak iblis dari suku Kun diam-diam menghela nafas lega. Jika perang pecah, mereka tidak tahu berapa banyak dari mereka yang akan bisa bertahan hidup setelah berurusan dengan binatang iblis dan burung yang bermutasi yang menakutkan itu. Tuan Yi, wasit sangat marah. Ekspresi Zhu berubah. Wasit, ini adalah masalah yang sangat penting, ini bukan waktunya untuk naif. Bagaimanapun, wasit adalah penguasa tempat ini, meskipun dia telah berjanji pada Lu Chongzi, dia harus mendapatkan persetujuan wasit terlebih dahulu. Wasit menghela nafas dan berkata, kesepakatan ini dibuat antara Tuan Zhu dan Lu Chongzi, itu tidak ada hubungannya dengan saya hanya setuju untuk membiarkan Lu Chongzi pergi dengan imbalan hasil penelitian di tangannya, adapun telur iblis dan membunuh Yun Xiao, saya tidak akan menentang atau berpartisipasi di dalamnya. Petik 2. Kerumunan tertegun sejenak, lalu segera mengerti. Niat membunuh meledak dari mata Pilar dan dia menyeringai, saya mengerti, ini adalah kesepakatan antara Lu Chongzi dan saya untuk membunuh Yun Xiao dengan imbalan telur iblis, bukan? Kalau begitu biarkan aku memenuhinya sendiri. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Xiao, matanya menusuk tubuhnya seperti 2 pisau baja. Hakim dan Xiao Hong sama-sama gugup, mereka berdiri di depan Yun Xiao dan menatap Pilar dengan mata dingin. Zhu mengerutkan kening dan menatap wasit, gadis kecil di sebelah kiri, dia sepertinya dari departemen Anda. Kamu baru saja mengatakan kamu tidak akan ikut campur. Wasit menganggukkan kepalanya dan berkata, wasit, bergerak. Yang mulia, wasit terkejut dan marah saat dia memprotes. Wajah hakim menjadi gelap, kata-kataku adalah aturan. Teriaknya, siapapun yang tidak menghormati aku akan dihukum sebagai pengkhianat. Wasit sangat cemas dan berdiri di sana dengan cemas, dia tidak tahu apakah harus pindah atau tidak. Saat dia ragu-ragu, kekuatan yang sangat kuat turun dari langit dan menangkapnya, kemudian, ruang di sekitarnya berputar dan dia terlempar beberapa ribu kaki jauhnya. Orang yang bergerak adalah Bao, yang bertanggung jawab atas transaksi di Al-Qaid Hall. Bao Zeng menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Hu, tolong tenang, tidak mematuhi perintah bukan hanya masalah pribadi Anda, ini akan melibatkan seluruh klan Anda. Tubuh mungil Phoenix sedikit gemetar, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya, dia melirik ke kejauhan, lalu menundukkan kepalanya, seolah-olah dia merasa bersalah dan tidak berani menatap Yun Xiao. Hehe. Masih ada seorang gadis kecil, jika Tuan Hu dapat membantu saya menangani gadis kecil ini, itu akan bagus. Zhu tertawa jahat. Wasit mendengus dingin, pria ini adalah kekasih Yun Xiao, bukan anggota suku kita, karena aku tidak akan ikut campur, aku tidak akan melakukan apapun pada rakyatnya. Hehe, kegigihan kekanak-kanakan. Zhu mencibir, dan kemudian wajahnya penuh dengan niat membunuh saat dia berteriak, kalau begitu aku akan mengirim mereka ke barat. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya iblis tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan melintas di udara, menembak ke arah mereka berdua. Setan-setan di langit segera bubar, semua iblis terbang kembali untuk menghindari terpengaruh oleh medan perang. Mata Yun Xiao berkedip saat dia menatap pilar terbang, dia menepuk bahu Xiao Hong dengan tangan kanannya dan berkata, minggir. Tidak, Xiao Hong berteriak dengan arogan saat dia melepaskan diri dari cengkeramannya dan menerkamnya. Cahaya iblis muncul di antara tangannya saat dia mengeluarkan kapak perangnya, alai Xuanzang, dan menebas cahaya iblis. Keduanya tahu kekuatan Zhu, setelah menyerap tubuh iblis Lu Chongzi, dia hanya berjarak 1 dinding dari alam Raja Iblis, dia memang musuh yang kuat. Hati-hati, jantung Yun Xiao berdetak kencang, dan keadaan pikirannya yang tenang, yang telah pulih dengan menyerap energi iblis, langsung terlempar ke dalam kekacauan. Ledakan. Cahaya iblis menghantam di depan Xiao Hong,
dan sosok Zhu muncul, dia menamparkan gagang kapak perang dengan satu tangan, dan itu terguncang dengan suara keras. Xiao Hong merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding besi, kekuatan telapak tangan yang keras menerobos serangan dan pertahanannya dan langsung mengenai tubuhnya, dia dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Merah kecil, Yun Xiao tercengang, meskipun dia tahu bahwa Xiao Hong bukan lawan Zhu, dia tidak menyangka dia begitu kejam dan membunuhnya dengan satu gerakan. Tubuhnya berkedip, dan dia mengejar Xiao Hong. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri dan kamu masih peduli padanya. Kamu juga bisa pergi ke neraka. Wajah Zhu dipenuhi dengan amarah, dan tubuhnya berkedip saat dia mengejar. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada pertarungan mereka, dan mereka terus-menerus mundur untuk membuka lingkaran pertempuran. Lu Chongzi, di sisi lain, sedang duduk santai di kereta, menonton dengan cibiran dan ejekan di wajahnya, dia sangat senang, dan dia bahkan bertepuk tangan dan tertawa dari waktu ke waktu. Suara manusia datang dari kereta perang di belakangnya, dia tampak sangat tidak senang dan mendengus dingin. Apakah Anda benar-benar berencana untuk memberi mereka kebijaksanaan gajah naga hasil penelitian Gu? Petik 2. Aku dipaksa oleh situasinya, Lu Chongzi terkekeh. Selain itu, saya sudah menghafal hasil penelitian dan telah mencari cara untuk menerobos, akan segera ada hasil baru, hehe, jangan khawatir. Manusia hanya terdiam setelah mendengar apa yang dia katakan, tidak bergerak lagi. Di medan perang, Yun Xiao meraih Xiao Hong terlebih dahulu dan menghindar puluhan ribu kaki jauhnya untuk menghindari benturan pilar. Dia cukup gesit, tidak heran dia bisa menjadi pemimpin aliansi bela diri surgawi, sosok yang memimpin seluruh dunia. Wajah Zhu sedikit berubah dan kemudian mencibir, tapi apa yang bisa kita lakukan? Ketika Anda telah mencapai ujung jalan, Anda harus mengaku kalah. Dari dulu hingga sekarang, siapapun yang ingin aku mati pada dasarnya telah mati, kata Yun Xiao dingin, dan jelas, Anda akan menjadi yang berikutnya. Hahaha, Zhu tertawa liar, jika itu sehari yang lalu, jika Anda tidak menghabiskan kekuatan fisik Anda mungkin memiliki 1 dari 10.000 peluang untuk menang, tapi sekarang, itu bahkan tidak 1 dari 10.000. Yun Xiao mengabaikannya dan menatap Xiao Hong di pelukannya, wajahnya yang muda dan dingin telah menjadi pucat, dan alisnya yang seperti daun willow berkerut rapat, bulu matanya yang panjang menutupi matanya. Meskipun dia tidak sadarkan diri, tangannya masih memegang alai Xuanzang dengan erat, dan lengannya sedikit gemetar. Meskipun dia tidak sadarkan diri, dia masih memiliki keinginan pantang menyerah yang mendukungnya untuk memegang senjatanya erat-erat. Mata Yun Xiao berkedip saat dia meraih alai Xuanzang dengan satu tangan dan melepasnya dengan kekuatan besar. Kemudian, dia mengirim Xiao Hong ke tablet alam ilahi. Setelah itu, dia memegang kapak dengan satu tangan dan menatap pilar dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Hehe, aku tidak bisa bersembunyi di balik seorang wanita untuk menyelamatkan hidupku lagi, pengecut, kamu akhirnya mau menghadapiku. Wajah Zhu penuh ejekan, tangannya menyilangkan di depan dadanya saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, seperti kucing yang menangkap tikus dan memainkannya sebelum makan. Hahaha, memikirkan hal ini, Zhu tidak bisa menahan tawa liar, tiba-tiba, tubuhnya bergegas ke depan, dan tangannya yang besar hendak menamparkan. Berdiri di tempatnya, Yun Xiao tidak menghindar, dia meletakkan alai Xuanzang di bahunya, dan senjata iblis itu segera menghilang di tangannya. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan membuat segel tangan dengan tangan kirinya, cahaya keemasan muncul di telapak tangannya dan langsung berubah menjadi kipas pisang, kebanggaan dunia sekuler yang tertawa. Mata Zhu muncul dan dia menghirup napas dingin. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan tangan besar yang terbentang meraih udara, dia dengan paksa memutar tubuhnya di udara dan menembak ke samping, melarutkan dampaknya. Dia telah dengan paksa menekan benturan, tetapi itu malah menyebabkan dia menderita beberapa luka ringan, wajahnya gelap dan tidak pasti saat dia menatap wajah dunia sekuler yang tersenyum. Kipas pengguncang bumi Yun Xiao telah dilihat oleh banyak iblis, sekarang dia melihat kipas muncul sekali lagi, dia tidak bisa menahan rasa takut. Ekspresi Lu Chongzi menjadi serius saat dia menatap kipas dari kejauhan, dia tidak takut, tetapi dia sangat penasaran, dia bahkan ingin mengambilnya dan mempelajarinya. Penggemar apa ini? Zhu berkata dengan suara yang dalam. Yun Xiao mendengus dan berkata, "Cek,
Kamu sangat sombong barusan dan ingin berdiri berdampingan dengan matahari, mengapa Anda buang air besar sekarang? Mengapa kamu layu? Tuan ini tidak takut padamu, hanya saja aku sedikit takut dengan senjata tingkat yang dalam di tanganmu. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan senjata tingkat yang dalam itu. Zhu berkata dengan marah. Wajah Yun Xiao membeku sesaat, lalu dia berkata dengan linglung, apakah Darren benar-benar menginginkan wajah? Apakah kamu tahu apa itu wajah? Banyak Raja Iblis di sekitar juga saling memandang, berbisik dan mengejek. Meskipun suara-suara itu sangat rendah, mereka semua masuk ke telinga Zhu tanpa melewatkan sepatah kata pun. Wajahnya memerah dan dia dengan marah menegur, bahkan jika kamu ingin menggunakannya, aku tidak takut padamu. Meskipun dia mengatakan ini, dia masih merasa sedikit bersalah di dalam hatinya, jadi dia mendekat dan menamparkan dengan kedua tangan. Itu tidak seganas sebelumnya, tetapi itu lebih seperti ujian. Sambil mencibir, Yun Xiao mengalihkan senyum bangga dunia di tangannya dan melemparkan daun kipas secara horizontal di depannya, lalu melemparkannya ke telapak tangan. Ledakan. Kekuatan telapak tangan Zhu menghantam daun kipas, dan pantulan menyebabkan api yang kuat, membakar ke arah tubuhnya. Namun, Ki Iblis di pilar begitu kuat sehingga api tidak bisa mendekatinya. Hanya itu yang kamu miliki. Dengan serangan ini, Zhu segera mendapatkan kepercayaan diri, dia merasa bahwa penggemar ini tidak lebih dari ini, dan dia sepertinya terlalu berhati-hati. Namun, saat dia memiliki pemikiran ini, penglihatannya menjadi hitam, badai dahsyat mengelilinginya dan dia langsung terjebak dalam tornado. Trik kecil. Zhu menarik tangannya dan mundur beberapa langkah, dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan memukul dengan berteriak. Ledakan. Kekuatan telapak tangan menembus badai, tetapi elemen angin turun dengan liar, berubah menjadi tali yang mengikat anggota tubuh dan tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuh iblis buaya muncul di belakangnya, ia membuka mulutnya dan menggigit lebih dari setengah kepalanya. Zhu sangat marah, meskipun angin astral kuat, itu tidak bisa melukai tubuhnya, hanya saja penampilan ini terlalu memalukan, dia berkata dengan marah, jadi itu adalah spiritualisme 5 elemen, mati. Dia meraung keras, dan ki iblis di tubuhnya meledak, bang bang bang, ledakan terdengar, dan buaya itu berteriak kesakitan, angin astral ditembakkan, hampir hancur berkeping-keping oleh ki iblis. Pada saat ini, sinar cahaya hitam turun dari langit dan menebas tanpa suara. Pada titik tertentu, Yun Xiao telah muncul di samping pilar, cahaya hitam itu adalah alai Xuanzang, dan dengan kilatan cahaya dingin, dia mengayunkan kapaknya ke pilar. Hati Zhu bergetar, dan dia buru-buru menghindar ke samping, tangannya berubah menjadi telapak tangan dan menghantam di depannya, menjepit kapak perang di antara telapak tangannya. Ledakan. Kekuatan yang kuat meledak, mengguncang lengan kedua orang itu sampai mereka mati rasa. Tidak jauh dari situ, beberapa embusan angin berkumpul dan sekali lagi berbentuk buaya, namun, matanya dipenuhi ketakutan dan tidak berani bergerak maju. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar memiliki banyak trik di lengan baju Anda. Zhu menggenggam kapak perang dengan kedua tangan dan berkata dengan ganas. Jika itu hari lain, itu mungkin benar-benar sedikit merepotkan. Kamu mengatakannya seolah-olah itu sangat mudah sekarang, kata Yun Xiao sambil mencibir, itu tidak seperti saya takut. Dia meraih dengan tangan kirinya, dan harta karun roda Amo muncul, itu mengeluarkan dentang berisik dan menebas. Zhu berteriak, kamu memiliki senjata Mo 6 jalan, tetapi kekuatanmu adalah sampah dan kamu telah menghina martabat senjata Mo, mengapa kamu tidak memberiku esensi iblis kaisar? Dia mengabaikan serangan harta karun roda Amo, sebaliknya, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Dia menamparkan kapak perang dengan kedua tangan dan memaksanya kembali, kemudian, dia maju selangkah dan meraih tenggorokan Yun Xiao, mencoba mengekstrak esensi iblisnya. Hakim sedikit mengernyit, dalam pertempuran dengan suku Kun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu Yun Xiao masih memiliki kartu truf yang kuat yang belum dia gunakan, dan bahkan dia mungkin tidak bisa mengambilnya. Inilah alasan mengapa dia selalu memandang Yun Xiao dalam cahaya yang berbeda. Di dunia ini, yang kuat dihormati, untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain, seseorang harus kuat. Tapi sekarang, melihat Yun Xiao semakin lemah seiring berlangsungnya pertempuran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Jika kamu menginginkan esensi iblis, ini dia.
Kilatan ganas berkedip-kedip di mata Yun Xiao, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia tidak hanya tidak menghindari telapak tangan, tetapi dia juga bergegas ke arahnya. Ledakan. Telapak tangan Zhu telah menembus cahaya pelindung dan memasuki tubuh Yun Xiao. Ah! Zheng telah menonton dengan gugup. Akhirnya, dia berteriak sedih, wajahnya penuh air mata. Dia berjuang dengan sekuat tenaga dan ingin bergerak, tetapi dia ditekan dengan kuat oleh Bao. Ekspresi aneh melintas di wajah Bao. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan Yi tidak di bawahnya, dan itu menunjukkan tanda-tanda tidak dapat menekannya. Dia buru-buru berkata, "Tuan Hu, tolong tenang." Richard menangis dan berjuang sebentar, tubuhnya gemetar, namun pada akhirnya, ia menekan kesedihan dan kemarahan di hatinya, itu berangsur-angsur menjadi tenang dan melihat ke atas. Ketika tangan kanan pilar menembus dada Yun Xiao, semua iblis gemetar, dan wajah hakim sedikit berubah, dengan tatapan rumit di matanya. Dia telah salah menilai ketidakbergunaan Yun Xiao, dan dia menghormatinya untuk sementara waktu. Yang paling penting sekarang adalah milik siapa esensi iblis kaisar. Apa? Bahkan alis Lu Chongzi bergerak-gerak, dan dia melebarkan matanya saat dia menonton. Dia mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan perasaan gugup. Meskipun tampaknya Zhu akan menang, mata dingin Yun Xiao memberinya rasa tidak nyaman. Mungkinkah dia masih memiliki beberapa metode untuk membalikkan keadaan? Langkah Zhu berhasil dan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Dia tertawa dan berkata, "Hahaha, kamu memang sampah, tapi kamu bukan apa-apa. Esensi iblis kaisar iblis adalah milikku." Hisap yang kuat muncul dari telapak tangannya dan tiba-tiba menyedot esensi iblis Yun Xiao. Wajahnya penuh kegembiraan dan keganasan. Yun Xiao mendengus teredam. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak, dan rasa sakitnya membuatnya berkeringat dingin, tapi dia masih memaksa dirinya untuk tenang dan mengikuti kekuatan hisap yang besar untuk menarik energi pedang yang mengambang. Dentang. Tiba-tiba, suara pedang yang jauh dan merdu mengalir keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang. Pola suara juga muncul di lengan Zhu, dan kulitnya seperti geombang yang terus-menerus mendorong ke atas. Apa itu? Mata hakim tiba-tiba melebar, dan cahaya tajam keluar dari mereka. Ini esensi pedang ini. Tubuh Yun Xiao tampak menjadi transparan, seolah-olah pedang mengambang di sana, dan pedang Qi yang kuat mengalir keluar darinya. Tidak baik. Zhu juga secara naluriah merasakan bahaya. Dia tidak menggambar esensi iblis, tetapi menarik kekuatan yang begitu menakutkan. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mundur. Langit dan bumi bergetar seolah-olah ruang dan waktu telah membeku. Kekuatan pedang yang kuat meledak dan berubah menjadi bentuk pedang yang menebas ke arah pilar. Pedangnya terlalu cepat, bahkan jika Zhu memiliki pandangan ke depan, dia tidak bisa lepas dari serangan ini. Dalam ngeri, dia buru-buru mengedarkan energi internalnya dengan kedua tangan, dan serangan terkuatnya mengembun di ujung tinjunya, dan tiba-tiba meledak. Ledakan. Bentuk pedang jatuh, dan dia terus-menerus dikirim terbang mundur. Seluruh bumi dan langit langsung terkoyak, dan jurang besar muncul di depan semua orang. Bagaimana mungkin? Lu Chongzi sangat terkejut sehingga dia berteriak, "Pedang macam apa itu?" Bahkan dari dalam kereta, ada fluktuasi energi dari gerakan orang barbar. Tampaknya di bawah kekuatan pedang ini, mereka agak gelisah. Dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang memandang dunia dengan kaget. Mereka sama sekali tidak siap untuk kemunculan jurang alami yang tiba-tiba, dan kepala mereka membatu di tempat. Lubang berdarah di dada Yun Xiao sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun dia berlumuran darah dan wajahnya pucat, dia penuh kegembiraan. Meskipun pedang itu telah melukai tubuh fisiknya, pedang itu dengan mudah melukai Zhu. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengeluarkan kekuatan pedang, dia mungkin akan seperti lampu yang kehabisan minyak. Dia juga mengambil risiko besar, menggunakan kekuatan pilar untuk menjebak dirinya sendiri dan bermain dengan api. Yun Xiao sedikit menyesuaikan energi primordialnya, dan luka di dadanya dengan cepat sembuh. Segera setelah itu, niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Dalam sekejap, dia berteleportasi. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zhu, matanya dingin. Zhu masih dalam posisi meninju, wajahnya penuh kengerian dan ketakutan. Baru setelah Yun Xiao muncul, dia tiba-tiba kembali sadar. Dengan teriakan, tubuhnya meledak, dan sejumlah besar pedang Qi meledak darinya.
Berkat kekuatannya yang kuat, dia mampu mempertahankan tubuhnya dan tidak jatuh setelah diledakkan mundur beberapa lusin langkah oleh ribuan garis pedang Qi. Zhu mengangkat tangannya dengan susah payah dan membentuk segel, terus-menerus menstabilkan tubuhnya, takut dia akan jatuh. Butir-butir keringat besar mengalir di dahinya saat dia berteriak minta tolong, Tuan Hu. Cepat selamatkan aku. Yi juga kaget, dia pulih dari pedang dan menghilang. Meskipun dia tidak ikut campur dalam pertempuran antara keduanya, dia tidak bisa hanya duduk dan menyaksikan pilar itu mati di wilayahnya, jika tidak, dia akan mendapat masalah besar. Wajah Yun Xiao berkedip, dia membuat gerakan meraih di udara, memanggil roda amo di tangannya dan melemparkannya ke pria itu. Ledakan, pedang itu hanya menebas beberapa kaki sebelum terkena kekuatan dan memantul kembali. Yi sudah muncul di depan Zhu untuk melindunginya, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa membunuhnya. Yun Xiao dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan itu dan melihat ke atas dengan dingin. Hahaha. Zhu tiba-tiba tertawa, wajahnya penuh kebencian, jadi bagaimana jika Anda menang? Kamu masih tidak bisa berbuat apa-apa padaku, hahaha. Ekspresi Zhu tiba-tiba berubah, dan tawa itu berhenti tiba-tiba, seolah-olah seseorang telah mencengkeram tenggorokannya. Ekspresi wasit sedikit berubah dan dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tinju Zhu mengenai bagian belakang kepalanya. Apa yang terjadi? Apakah kamu gila? Wasit memelototinya dengan marah, dengan raungan, dia mengirimkan pukulan telapak tangan ke tinju, bertukar pukulan. Ledakan, tinju Zhu meledak, berubah menjadi lebih dari 10 iblis-iblis dan terbang menjauh, sepertinya ada reaksi berantai, dan seluruh lengannya jatuh. Seluruh tubuh Zhu tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah pulih dari semacam keadaan lamban, dia berkata dengan marah, aku akan menciummu. Dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Xiao dengan kaget dan marah saat dia berteriak, kamu sangat konyol. Kemampuan pupil, wajah Yi menjadi gelap, Yun Xiao mencibir dan menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia telah menggunakan keadaan pilar yang tidak stabil dan keadaan emosionalnya untuk mengendalikan pikiran dan menyerangnya. Seperti yang diharapkan, di bawah serangan balik mesin, bahkan gerakan sekecil apapun memecah keseimbangan kondisinya, di bawah pengaruh tenaga mesin, dia langsung jatuh. Tidak, jangan. Pilar berteriak ngeri saat dia melihat monster keluar dari tubuhnya dan berlari ke segala arah, wajahnya penuh ketakutan dan keputusasaan. Tuan Yi, selamatkan aku, selamatkan aku. Zhu meratap, siapa yang bisa menyelamatkanku, siapa yang bisa menyelamatkanku Ying Luo. Pada akhirnya, itu jatuh ke tubuhnya, kepala, dan setengah dari kepalanya berubah menjadi roh jahat 10 arah, dia tidak bisa berbicara sama sekali, dan itu turun ke ujung dan benar-benar menghilang dari dunia. Wajah Richard berubah menjadi sangat jelek. Bukan karena dia tidak ingin menyelamatkan pilar, tetapi proses dekomposisi tidak dapat diubah, begitu dia melangkah ke proses ini, dia hanya bisa menunggu kematian. Sekarang Zhu telah meninggal di wilayahnya, segalanya tiba-tiba menjadi merepotkan, dan dia tidak bisa menahan sakit kepala. Dia memelototi Yun Xiao, matanya bergantian antara niat membunuh dan kedinginan, yang merupakan manifestasi dari perasaan rumit di hatinya. Meskipun Yun Xiao bukan tandingannya, dia tidak takut, dia menanggapi dengan dingin dan acuh tak acuh. Sungguh pertarungan yang mengasyikkan. Lu Chongzi bertepuk tangan dan tertawa, memuji, untuk mengambil telur iblis, Tuan Zhu langsung mengorbankan hidupnya untuk keadilan, rohnya layak untuk dipuji dan dipelajari kita, meskipun Tuan Zhu telah jatuh, ribuan Tuan Zhu akan berdiri. Richard yang sudah kesal merasa semakin pusing saat mendengar ini, dia memelototi mereka dengan ganas. Tuan Chu, ini kesempatan bagus, kata Lu Chongzi sambil tersenyum, selama kamu membunuh Yun Xiao, telur iblis ini dan semua hasil penelitianku akan menjadi milikmu. Richard berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku sebodoh Zhu? Saya hanya menginginkan hasil penelitian, jika kamu menginginkan telur iblis ini dan nyawa Li Yun Xiao, kamu bisa mengambilnya sendiri. Di mana hasil penelitian gajah naga Zichen? Tanyanya, Yun Xiao. Lu Chongzi sedikit terkejut, tuanku, apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk membunuh Li Yun Xiao? Dalam keadaan Yun Xiao saat ini,
dia akan mati tanpa keraguan. Yang mulia hanya perlu menggerakkan jari-jari Anda, dan Anda tidak hanya bisa mendapatkan telur iblis, tetapi Anda juga bisa mendapatkan esensi iblis dari kaisar penguasa iblis di tubuh Yun Xiao, serta banyak artefak mistik kelas atas. Kamu benar, aku tergoda, Jian Jia tertawa, namun, lebih meyakinkan melihat transaksi datang satu persatu. Saya akan menggunakan hasil penelitian untuk membeli hidup Anda terlebih dahulu, adapun apakah kami ingin berdagang untuk kedua kalinya, saya akan memutuskan berdasarkan situasinya. Wajah Lu Chongzi bergerak-gerak, dia baru menyadari bahwa Ni bukanlah orang yang sederhana. Dia bahkan sedikit sulit untuk dihadapi, tidak seperti Zhu, yang berpikiran sederhana dan ceroboh. Dia segera mengeluarkan slip giok dengan ekspresi tidak sedap dipandang dan melemparkannya, berkata, hal-hal yang diinginkan Tuhanku semuanya ada di sini. Yi mengambil slip jade dan memindainya dengan indera ilahinya, dia tidak bisa menahan ekspresi bahagia, dia meliriknya sekilas dan dengan hati-hati menyimpannya setelah memastikan bahwa itu nyata. Lumayan, saya sangat puas dengan item ini, kamu bisa pergi sekarang. Bagaimana dengan telur iblis ini dan Li Yun Xiao? Lu Chongzi terkejut, bagaimana dengan telur iblis ini? Petik 2. Yi mencibir, telur iblis dibawa keluar dari alam kuno oleh orang suci, apa hubungannya dengan saya? Aku tidak mengenal Yun Xiao dengan baik, jadi apa hubungannya hidup dan matinya denganku? Jika kamu ingin berurusan dengan dua hal ini, lakukan sesuka hatimu. Lu Chongzi tidak menyangka dia akan membuat pilihan seperti itu, dia memfokuskan matanya dan berkata, jadi, jika aku mengambil telur iblis dan membunuh Li Yun Xiao, kamu tidak akan keberatan. Petik 2. Saya tidak keberatan, wasit berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Lu Chongzi merenung sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu tolong panggil bawahanmu dan bersihkan medan perang, aku akan mengambil nyawanya dengan tanganku sendiri. Wasit mengangguk dan berkata dengan keras, semuanya, tolong bubarkan, lakukan apapun yang Anda suka. Apakah Anda ingin menonton dari samping atau bergabung dalam pertempuran? Semuanya terserah Anda, dan tidak ada hubungannya dengan klan Yu kami. Ekspresi Lu Chongzi sedikit berubah, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Benar saja, di kejauhan, sosok hakim berkedip dan mendarat di sebelah Yun Xiao, lalu dia berkata dengan keras, orang-orang dari suku Kun, ikuti aku dan bunuh Lu Chongzi ini. Segera, lusinan berkas cahaya terbang dan mengelilingi Yi. Tuan Chu, apakah Anda benar-benar memikirkannya? Bao menghela nafas, dengan kekuatan rakyatmu, kamu tidak akan bisa menghentikan binatang iblis ini. Aku sudah mempertimbangkannya dengan sangat jelas, kata Yi dengan wajah lurus, Tuan Li adalah temanku, aku tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dia berbalik dan tersenyum pada Yun Xiao. Yun Xiao tersentuh, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Sama-sama. Wasit menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lu Chongzi memandang mereka berdua dengan tatapan dingin dan berkata, kamu benar-benar orang yang sentimental, kemanapun Anda pergi, ada wanita yang keluar untuk memblokir pisau untuk Anda dan mati untuk Anda. Terima kasih atas pujian Anda, kepala, kata Yun Xiao dengan senyum tipis. Aku tulus, Lu Chongzi mencibir, aku tidak memujimu sama sekali. Lalu saya akan mengirim Anda berdua untuk menjadi sepasang bebek Mandarin yang memiliki nasib yang sama, itu hanya suku kecil, seperti mantis yang mencoba menghentikan kereta. Dia melambaikan cambuk tembaga di tangannya, dan binatang ajaib serta burung di sekitarnya segera menjadi waspada, siap untuk menyerang. Bersambung.